Kita akan lanjutkan tutorialnya, ya, di mana tutorial kali ini kita akan memperbaiki data yang tidak normal dengan menggunakan metode outlier. Jadi kalau kalian membaca bukunya Profesor Imam Ghazali, ada pada bagian screening data, dikatakan bahwasannya salah satu cara untuk memperbaiki normalitas data adalah dengan menggunakan metode outlier. Jadi metode outlier itu kita membuang data-data yang nilainya itu menyimpang atau data-data yang sifatnya itu menyimpang, ya. Jadi dari data yang seperti sebelumnya, tutorial sebelumnya, kita akan coba melakukan outlier. Nah, kita masih tetap gunakan data yang lama, data dari tutorial sebelumnya, data terkait dengan pengaruh sosialisasi, sanksi pajak, pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang sudah kita olah data sebelumnya, yang sudah kita dapatkan di mana datanya secara residual dia normal, tetapi secara data murninya dia tidak normal, walaupun sudah ditransformasikan sekalipun. Nah, maka cara untuk melakukan pengujian outliernya, yang pertama kali adalah analyze. Kita klik analyze dulu di sini. Pilih descriptive statistic. Jadi, kita pilih descriptive statistic. Kemudian kita pilih descriptive. Ya, jadi tolong diingat, analyze, descriptive statistik, kemudian kita pilih descriptive. Jadi kita klik saja, muncul seperti ini. Nah, di sini yang kita masukkan adalah data yang belum ditransformasikan. Jadi kalau sebelumnya kan kita melakukan uji normalitas menggunakan data yang ditransformasikan, yang ada SQRT ini. Ini SQRT, sosialisasi, ya, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita mau melakukan pengujian outlier, yang kita lakukan pengujian adalah pada data awal atau pada data sebenarnya sebelum ditransformasikan. Jadi yang kita masukkan adalah sosialisasi, sanksi, pelayanan, kemudian kepatuhan. Pada bagian option, silakan disesuaikan seperti ini. Pada optionnya, min-nya diconteng, deviation-nya diconteng, minimumnya juga, maksimumnya juga. Sisanya kosongkan. Kemudian display ordernya kita variable list saja, ya. Pada bagian style seperti biasa tidak ada yang terisi. Pada bagian bootstrap, ya, tolong diperhatikan tidak boleh perform bootstrapping. Tidak boleh perform bootstrapping, ya. Tolong ini tidak ada diconteng. Kita klik continue. Nah, di sini setelah kita setting option, style, bootstrapnya, maka langkah selanjutnya kita conteng save standardized value as variable. Jadi kita contengnya di sini. Sudah kita conteng seperti ini, kita klik OK. Jadi nanti ada muncul seperti ini, abaikan saja. Yang kita lihat nanti di sini ada muncul variabel baru. Tadinya kan variabelnya hanya sosialisasi, sanksi, pelayanan, kepatuhan, ya, SQRT-nya, transform-nya, dan sebagainya. Hanya sampai sini. Nah, sekarang muncul yang namanya Z-nya. Jadi ini kita lihat ada muncul variabel baru, yakni Z-score untuk sosialisasi, Z-sanksi, Z-pelayanan, dan juga Z-kepatuhan. Nah, di sini prinsipnya, ya, kita bisa mengetahui mana data yang sifatnya menyimpang dengan melihat Z-score-nya. Jadi yang ini, dan yang ini adalah Z-score. Digunakan untuk apa? Mengidentifikasi nilai yang menyimpang dengan menggunakan analisa outlier. Jadi kita gunakan analisanya outlier. Nah, terkait dengan berapa sih nilai data yang sifatnya menyimpang, ya. Sebenarnya ada banyak sekali pandangan. Contoh dari pandangan Profesor Imam Ghazali, beliau menyatakan data itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya data sampel kecil, di bawah 80 datanya. Ada yang namanya data sampel besar. Dimana kalau kita berbicara tentang data sampel kecil yang di bawah 80, maka nilai rentang Z-score-nya, ya, adalah 3,5. Jadi nilai rentang Z-score-nya, adalah 3. Ya. Sementara untuk data besar yang lebih dari 80, nilai Z-score-nya adalah 3,5. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau nilai Z-score-nya, nilai yang ini, ya, lebih kecil dari min 3,5
lebih besar dari min 3,5, ya, atau lebih besar dari 3,5, maka dia dikatakan outlier. Jadi tolong diingat baik-baik, range-nya itulah min 3,5 sampai dengan 3,5. Sepanjang berada di dalam range tersebut, maka data tersebut terbebas dari outlier. Data itu tidak menyimpang. Tetapi kalau berada di luar dari range tersebut untuk data sampel besar di atas 80, maka dia dikategorikan sebagai outlier. Nah, untuk data sampel kecil seperti data kita ini, di mana data kita ini kan hanya 62, artinya di bawah 80. Maka kita gunakan jangkauan z-score-nya sebesar 3. Ya, range-nya adalah min 3 sampai dengan 3. Di luar dari range tersebut, maka dia dikategorikan sebagai data yang menyimpang atau data yang sifatnya outlier. Nah, ini kalau kita bicaranya menurut Profesor Jogianto tadi. Nah, kita coba lihat dulu, apakah ada data yang menyimpang dari sini. Kita lihat di sini, ya, dari 4 ini, apakah ada data yang di luar dari minus 3 sampai dengan 3. Ya. Maksudnya seperti ini, ya. Apakah ada data yang 3,1, min 3,1, 3,2, 4, min 4, dan seterusnya. Kita lihat data-data tersebut. Dan kalau kita lihat dari sini, kita sorot, kita lihat satu persatu, apakah ada yang di atas 3? Ternyata tidak ada. Ternyata sama sekali tidak ada data yang menyimpang. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada data yang menyimpang? Dalam contoh ini memang tidak ada data yang menyimpang. Misalkan saja yang ini, misalkan kita buatnya 3,7232. Ya, kita buatnya kayak gini. Misalkan kita ketemu yang seperti ini. Ya. Ini adalah data yang menyimpang. Saya asumsikan saja ini adalah data yang menyimpang. Kenapa data ini disebut menyimpang? Karena nilai acuan z-score kita min 3 sampai dengan 3. Jadi kalau dia lebih dari 3, itu merupakan data yang sifatnya menyimpang. Nah, kalau data ini tergolong menyimpang dan dikategorikan sebagai outlier, maka kita bisa eliminasi. Kita bisa eliminasi data ini. Jadi satu saja dari bagian z-score ini ada yang menyimpang, ya, per baris ini, maka satu baris ini akan kita eliminasi. Contoh, pengamatan nomor 7 akan kita eliminasi. Kita klik clear. Tapi sebelumnya dicatat dulu, ada berapa banyak data yang dieliminasi. Nah, pada prinsipnya data yang boleh dieliminasi tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%. Artinya apa? Kalau data kita ini ada 62, maka yang bisa dieliminasi hanya sebanyak 6 saja. Tidak boleh lebih dari 6. Karena kalau lebih dari 6, dia akan memperkecil jumlah sampel kamu. Ya. Nah, maka kalau sudah seperti ini yang kita lakukan, kita sorot saja seperti ini, klik di sini, klik kiri, klik kanan, clear. Hilang datanya. Sehingga datanya kita menjadi 61. Nah, misalkan kalau kita ketemu yang outliernya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan setelah kita melakukan pengujian outlier? Ya. Jadi transform sudah kita lakukan, outlier sudah kita lakukan, maka langkah selanjutnya melakukan pengujian normalitas ulang. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample key S. Tetap gunakan yang ini yang sudah ditransformkan, ya. Kita klik OK. Nah, hasilnya ternyata memang dalam kasus ini, karena memang tadi sebenarnya nggak ada data yang tidak normal, tidak ada data yang menyimpang atau outlier, ya maka nilainya kurang lebih tetap sama, seperti ini. Maka data dalam penelitian ini secara pengujian normalitas data dikategorikan tetap tidak normal. Nah, artinya transformasi data sudah kita lakukan, kemudian outlier sudah kita lakukan, tapi ternyata datanya tetap tidak normal. Nah, mungkin pertanyaannya, ya bagaimana ya kalau data ini tetap tidak normal? Sudah kita lakukan semuanya, data ini tidak normal. Nah, jadi kalau kamu baca referensinya Profesor Singgi Santoso dan juga Profesor Jogianto di dalam bukunya, ya, metodologi penelitian salah kaprah dan pengalaman-pengalaman, ada bukunya yang warna kuning ya, Metopen ya. Nah, kamu akan melihat bahwasannya di sana dikatakan kalau sebuah data itu tidak memenuhi asumsi atau pengujian normalitas, maka ada beberapa alternatif. Pertama, memperbaiki sifat data dengan cara transformasi dan juga dengan cara
yang tadi kita sebut sebagai outlier. Dan ternyata kalau memang masih tidak bisa, maka cara yang kedua, menambah jumlah data. Ini cara yang kedua. Jadi ada potensi data kita ini tidak normal karena memang jumlah datanya masih terlalu kecil. Jumlah datanya kurang dari 100, kurang dari 80 data sampel besar. Maka biasanya data itu bisa tidak normal. Ya. Maka alternatif yang kedua, ya kamu bisa tambah jumlah pengamatan sampel. Tambah lagi jumlah sampelnya, tambah lagi jumlah respondennya. Nah, cara yang ketiga, kalau ternyata cara yang pertama dan kedua ini tidak berhasil, maka cara yang ketiga, mengubah sifat pengujian. Dari pengujian parametrik menjadi non-parametrik. Ya. Jadi kalau memang sudah terpaksa, cara ketiga bisa seperti itu. Tapi cara ketiga ini kebanyakan mendapatkan, ya masih saling ini ya, antar ahli itu masih saling bertentangan. Ada yang mengatakan boleh, ya udah ubah aja dari parametrik menjadi non parametrik, kita ubah jadi bootstrapping. Ada yang mengatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Seperti kalau kamu baca bukunya Profesor Imam Ghazali, beliau menyatakan bahwasannya yang boleh menggunakan bootstrapping dan mengabaikan asumsi klasik dan normalitas hanyalah data sampel khusus. Hanyalah data sampel khusus. Sampel-sampel yang memiliki karakteristik khusus dan memang jumlahnya terbatas. Misalkan lawyer, pengacara, dokter spesialis, jumlahnya kan sedikit. Kalau kita mau mengolah datanya, akan susah kalau menggunakan SPSS. Maka kita pakai bootstrapping tadi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan bootstrapping.